halaman 2. Ikuti saja, tidak usah saya terangkan. Tahan bersama-sama. Tahan, nganga, ucap. Ayo. Tahan, nganga, ucap. Ba. Bersama-sama. Tahan, nganga. Tahan, nganga, ucap. Ba. Ulang lagi. Ba. Ulang lagi. Ba. A. 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 Terus ke bawah, ke tengah. Tahan, nganga, ucap. Bersama-sama. Tahan, nganga, ucap. Ba. 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 A. 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 Yang paling bawah. Nganga, ucap, lepas. Nganga, ucap, lepas. Bah. 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 Ha. Bah. Ha. 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 Sekarang dibaca halaman 3 bersama. Yuk. A. 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 Munakana bisa. Pelanjut tak masalah. Aten 3 sekaligus mun pontangan matare. Bisa. A. 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 Ayo. A. 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 Lanjut. A. 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 Lanjut. A. 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 Kira-kira karena hanya satu huruf, insya Allah bisa. Lanjut pada halaman 4. A. 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 Lanjut halaman 5. Ha. 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 Karena sudah selesai, maka kita lanjut pada halaman 6 yang diajak bersama-sama. A. A. Ha. A. 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 Ha. A. 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 Aha. A. A. Ha. A. Aha. Ha. A. Aha. Sudah paham? Baik, kita lanjut pada halaman 7. Tapi sebelumnya, kalau untuk mengajar anak-anak harus disuruh keakuin nengenin peraga ini, ya, disuruh untuk nengenin huruf yang terdapat dalam peraga. Misalnya seperti ini. Ini apa anak-anak? Ini apa? 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 Pinter. Kita lanjut. Cincang penjuran tuh. Alhamdulillah, berarti kita lanjut pada halaman 7, yaitu huruf A dan H. Seperti tadi bersama-sama. Nganga, tekan, ucap. Ba. Ba. A. 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 Pasti benar menganga. Umpaman tak cek kedingna ingat setak cek aina, itu pasti benar. Asal ditekan ya. Berikutnya. Nganga, ucap, lepas. Yuk. Nganga, ucap, lepas. Bah. Bah. Ha. 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 Halaman 8 dibaca bersama-sama. A. 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 Halaman 9 dibaca. Ha. 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 Kecuali tak bisa pakai baca per satu huruf. Ha. Ha.
ha seperti itulah, pokoknya sepenting bisa ya. Terus ini sudah sampai pada halaman acak 10. Aha, aa, ha-a, aha, 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 aa, aha, aha, ha-a, aha, aha. Sengaja kami urut, artinya yang kita kelompokkan itu sesuai dengan makhrajnya. Ha dan a satu makhraj, ha dan a satu makhraj, agar tidak kesulitan bagi anak yang sedang belajar. Memang saya sengaja dikelompokkan sesuai dengan makhrajnya. Berikutnya halaman 11. Nah, sebelum lanjut maka gunakanlah praga. Yuk, tadi ini apa anak-anak? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini menguji bisa apa enggak satu persatu boleh. Jadi bisa panjang aku nawarin mungkin bisa, tapi tong mungkin tak dipanggil seperti itu. Ya. Maka jenabnya kalau murid itu murid usia dini, menawikan gula ngokor paling banyak sekolah orang itu banyak sudah. Berat ngajar anak yang berat. Ya berat. Emosi agak kudu dikontrol. Lambo kan saking tak kuat dari guru angkui. Mancelin. Gaya kuat dan gula patak dia serang. Semua ini guru dan gula. Patak itu tutup mata. Tak aku. Benih jangan cerdas dan elang. Wah elang sih boleh. Jan tahun ini jadi dikirim nangis. Jan elang ilmu. Benih jan datang. Jan mikirin takut. Seperti itu ya. Kita lanjut pada huruf apa lagi? Go ya. Monyong ucap tahan. Ayo boleh. Monyong ucap tahan. Wo. Bau. Go. Go. Di bawah sama bedanya, di bawah dengan nafas, di atas tanpa. Monyong ucap lepas. Monyong ucap lepas. Bau. Kho. Bagus. Kita baca halaman 12. Wo. Kho. Bagi yang bisa lancar, yang bisa tengen. Kalau tak tengen, tong stop ya. Setelah itu gunakan praga lagi. Ya, gunakan praga lagi setelah halaman 14 tadi. Setelah halaman 4. Ayo halaman 14 dibaca. Wo. A. Ha. Wo. Ha. Aha. Wo. Aha. Wo. Sudah. Berikutnya halaman 15. Perbedaan antara ka dan ko itu sedikit. Ya walaupun kalau ko itu sedikit ke dalam memang, tapi tidak sampai pada tak sampai gitu. Kecuali orang-orang Yaman bacaan ge kan maka gela Rasulullah sedangkan orang Yaman, tapi dijelaskan oleh ulama qaf huruf qaf lakar beda kayak teman qaf itu mending etem pancing dengan maca qaf itu sama dengan kaf. Ikuti lugati Yaman asga kan qaf kan tapi ditolak oleh kebanyakan ulama ahli qiraat, tidak karena perbedaan antara qaf dan kaf itu hanya pada monyong dan tidak monyong, walaupun sedikit lebih ke dalam, karena letak perbedaannya pada pangkal lidah
pangkal lidah dengan kenapa? Langit-langit mulut, apa nyaman? Lak-lakan apa nyaman? Gandengan. Gandengan gitu. Nah, kalau kaf itu berada dengan apa? Langit-langit mulut bagian belakang. Tapi kalau qaf lebih pada almi. Nah, penyaman. Daging, lahmi. Jadi beda almi, beda lahmi. Kalau kaf itu almi, aten lak-lakan tolan kaf. Kalau qaf lak-lakan daging. Kerutan sekali, kenapa penyaman? Anak lidah. Namanya anak lidah. Jadi pangkal lidah rapat dengan anak lidah, maka keluarlah huruf qaf. Pangkal lidah rapat dengan pangkal langit-langit mulut yang atas, maka keluarlah huruf kaf dengan dekat dengan anak lidah. Baca repot Najila Saki, maka anak-anak ini tak bisa. Dalam cara Najila Saki anak-anak ini cokok, ngani kepot. Tahan, ucap, nganga, lepas. Coba boleh bersama-sama yuk. Tahan, ucap, nganga, lepas. Lepas. Baka. Nah, yuk. Baka. Ka. Sedikit berbeda. Monyong, tekan, ucap. Bako. Ko. Ini beda sedikit, tetap sama ya, antara qaf dan kaf itu sama, yaitu berada di posisi pangkal lidah. Kun saya tas tak pada begitu, ya tas tak pada. Mun qaf ne ka ada pobi anak lidah, kalau kaf ada pobi pangkal apa? Langit-langit mulut yang atas. Dalam begitu pot aja sakit. Nanti ada sebetulnya gambar-gambar makharijul huruf itu akan nanti dengan nauni seperti ini. Umah beda slide tak bulan di anes di buku. Akan buku makharijul huruf yang di sana sudah ada gambar bagus di sana. Karena Aiman Suwaid Rusdi, saya anyar ke ulama anyar, saya fenomenal semakin bidang qiraat. Kan sana. Jadi perbedaan antara qaf dan kaf hanya berbeda pada munyung dan lepas. Kalau kaf tidak munyung dan lepas, kalau qaf munyung tertahan. Coba baka. Munyung tahan. Bako. Sama apa tidak? Bedanya lepas tidak munyung tidak mu. Paham? Kunyecong kita mencong itu begitu. Coba ampun kaf mau cocok, pasti jadi kok. Enggak, aku nanti kok. Coba, aku nanti kok. Bentak nyaman. Coba, tak nyaman coba. Misalnya kobiro, misalnya tak nyaman. Tak kobiro. Walhamdulillahi qasiro, pasti jadi benih. Tapi sebenarnya itu kok dijadikan kaf juga ada ini. Misalnya apa? Kalah kolam menjadi kalah, tak nyaman. Tak nyaman, jadi memang tidak enak. Karena tak nyaman pasti kembalikan makhrajnya pasti. Jadi kalau qaf pasti jadi qaf dan kaf pasti jadi kaf. Perbedaannya hanya pada lepas tidak lepas, munyung tidak mu. Cuma ajunan jangan keterlaluan membaca qaf. Jadi qaf itu bukan seperti kebanyakan orang baca. Jadi mustaqim. Tidak seperti itu. Qaf itu sedikitlah makhrajnya dengan kaf. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ampun, itu lewat ifratnya dan masuk ke kalimat tekan gitu. Segi dulu. Abang maksudnya? Kan ada. Iya, maksudnya tekan gitu.
Bukan, ketika sukun kan bisa istilah. Ketika sukun ada istilah tekan, kita masuk meletak nafas, bukan ko. Tapi ko, penekanannya di sana. Jangan sampai ada ifrat min wairi ifratin, kan keterlaluan. Mustaqim, qim itu jangan. Itu walaupun itu tidak disalahkan secara total, tapi kurang benar. Biasa. Waqaf. Seperti walaupun ala lahul khalq falaq qul a'udzu birabbil falaq biasa min syarri ma khalaq biasa. Jangan qul a'udzu birabbil falaq. Itu bukan huruf qaf tapi huruf cekoknya. Huruf cekok. Beda ya. Jadi perbedaan antara qaf dan kaf itu hanya sedikit. Ketening setong kok yang berarti. Dari mana sudah gini apa ini? Kol-kola maksudnya. Nah, ini lain pembahasan. Nanti kalau masalah kol-kola itu ada kol-kola kubro, sugro dan wusta. Itu ada perbedaan. Jelas kalau kol-kola itu pon luar pembahasan memang enggak itu sebetulnya. Kol-kola itu tak oleh amunyi dhamma, fathah maupun kasrah. Karena kol-kola itu pasti ikhtilas campuran. Ini qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bukan. Karena itu berharokat dham, bukan sukun boleh. Juga qul a'udzu birabbil falaq juga seperti itu. Berarti qul a'udzu birabbil falaq. Jadi tak bunyi fathah, tak bunyi dhamma, tak bunyi kasrah. Ikhtilas dalam bahasa tajwid, ikhtilas itu kol-kola. Ada yang kuat, ada yang sedang, dan ada yang ringan. Mereka hanya nyemper pada bitawallu. Hablum mim masad, seperti itu ya. Kita lanjut pada 16 dibaca ka 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 ko 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 ko. Halaman 18. Kako aa haa kako kako hago khoa kako kako aha aha koko kako. Nah, yang terpenting jangan sampai dibiarkan anak itu membaca huruf ini dengan panjang. Itu yang terpenting. Tiga pohon makin pertama teman pertama tak napa makin bicara lanceng ampun itu cekak betul cekak dan gula anak dan murid ini karena pembiaran awal pembiaran ya masa mungkin gini juga tak bisa Latina terus kalau tak enak ya Allah mungkin kan tak bisa geser kan geser tak bisa mungkin. Jadi cekak karena alal hajar mengurangkan akhirnya oleh bisa dini bisa kaifa takfuruna wa suka itu seperti itu iya. Jadi lakukan balain dari mesin ke rata lanceng maka omongan tak bisa tiga rangkai cukup ka ko a tapi jangan dibiarkan sampai panjang karena nanti masuk lagi jadi dua kok pancengan ngajar lanceng antara lanceng bisa pandai pokoknya betul bener lanceng ke lanceng pandai seperti tadi sebelum masuk huruf jim shin ya maka praktikanlah perangkat seperti yang telah dijelaskan Kipur ini. Berikutnya huruf yang berada pada halaman 19 yaitu huruf jim shin ya. Nah ini agak sulit memang menjelaskan karena posisinya berada di tengah lidah.
Dari cara nak boleh, dari cara nak pun panjenengan sedepang, jika berdecong tempatnya kantor. Tapi kan repot kanak-kanak ini. Dari contoh kisah, ajunan kan seperti ini, Pak. Baik, muni cek muni tengah, sini. Baik, ja, yuk, baik, ja. Di sini ada panduannya, tekan, ucap, nganga, tahan. Berarti tadi ada nafas. Tekan bersama. Tekan, ucap, nganga, tahan. Bad, ja, le, bad, ja, 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 ja. Yang nomor 2, tahan, ucap, nganga. Baik, ya, ya, ya. Ya. Yang nomor 3, lepas, ucap, nana. Jangan lepaskan dari mana? Nah itu kalau shin, sifat tafasyinya berada di awal memang. Sebelum terucap sudah ada tafasyinya. Yuk, bash, yuk, bash, sha, 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 sha. Ini letak tafasyinya, berletak hamznya huruf shin. Ya. Sekarang dibaca. Ja, 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 ya, 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 ya. Yang penting, nak-nak ini kepaham bahwa 3 huruf ini adalah huruf bersaut. Artinya ketika anak itu sudah bisa mengucapkan huruf ja, pasti bisa mengucapkan huruf ya atau huruf sya. Berarti tanpa merubah posisi. Nikahnya mana? Kalau diurus sesuai makhraj. Tapi kalau diurus sesuai dengan alif ba ta sa itu kita pelajar. Begitu. Akabah jauh. Aksol halki dengan syafatan jauh. Begitu kan? Ba, a. Walaupun itu mudah karena kebiasaan, begitu kan. Coba mungkin ngajak buat biasa bah. Jauh bro. Sod sama dengan sin, dengan obot memang tidak ada saudaranya. Lebih luar biasa repotan begitu. Siap. Kan Pak lain. Bosok, sok, ada yang kedua. Meniup toto kade langsung. Repot musuh kajeng gawar. Urusan. Sudah kita lanjutkan pada huruf apa ya? Huruf na. Nah, ajunan kutuning bahwa pengelompokan huruf ini berdasarkan saudara. Berarti taker dengan tak usah pindah bentuk mulut, langsung ajarkan antara yang bernafas dan tidak bernafas. Halaman 24. Ya, halaman 24. Na dan ro, apa perbedaannya? Sama. Walaupun ada ketidaksamaan. Tapi masa jelas lagi. Karena ro itu kan dengan na makhrajnya berada di ujung lidah. Kan ya? Ujung lidah dirapatkan pada apa? Gusi, bukan giginya. Gusi gigi atas. Bukan ro, tapi ro. Sedikit ke dalam. Banna, yuk. Banna, banna, na, 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 barro, ro, 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 ro. Jangan lupa cek perkocin, bukan barro, ro itu ro. Karena ro itu harus ada sifat takdir, ikan bergetar ya. Ini kan di sini kan monyong ucap getar. Bau ro. Nah, bukan bau itu bukan ro ya, tapi ghain ya. Bau ro. Monyong ucap getar. Andai pada orang mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh ketimbang A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Iya, itu lebih baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, karena sifat roh yang tidak bisa dilepas itu adalah at-takrir, bergetar. Walaupun getarannya di sana dibatasi antara 2 paling banyak Allah. Jadi berbelat walaupun sedikit. Minal seperti itu ya. Minal tapi saat dia terlalu getar sementara tidak masalah gitu. Ini pas pelat, tak getar sekali. Pas dogo, gula togo, konsep togo, yang repot lah. Seperti itu dengan almarhum Kemulian seperti itu. Sudah dengan saya training mencarok lagi macam gula togo, konsep togo, karena training mencarok seperti itu ya. Jadi perbedaan antara roh dan na itu terletak pada munyung dan getar. Ya, perbedaannya terletak pada munyung dan na. Ngana roh mu na tanpa getar, roh dengan getar. Cara ngajarkannya sama. Sekarang kita pada huruf po dan ta. Nah ini huruf yang kenapa? Sama, tapi ketiga-tiganya itu sifatnya ada yang berbeda. Po, munyung, tekan, ucap. Ayo, munyung, tekan, ucap. Bau, po, 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 po. Nomor 2, tekan, ucap, nganga. Badda. Da. Tekan, ucap, lepas, nganga. Bat. Ini kan ditekan kan? Bat. Pas. Ucap. Ta. Tapi harus lebih lepas juga. Bat. Ta. Ada sedikit nafasnya karena disebut al-hamsu atau rekan apa ada desisan. Bat. Ta. Andai tidak ada suara des itu akan campur bihoronto atau dal, karena ini makhrajnya sama. Jadi ta itu memang harus ada hamsnya, tapi jangan keterlaluan. Idza syamsu kuwirat, nah itu keliru, karena itu bukan hams, itu suara desis namanya. Desis itu kalau dalam bahasa tajwid disebut dengan sifat as-safir dan hanya dimiliki oleh dimiliki sin, zai, shad. Ada 3 huruf yang memiliki desis. Apa? Siul itu. Siuling atau belalang. Ya, itu. Tapi kalau nahams itu bukan seperti itu, tapi hanya desisian nafas. Idza syamsu kuwirat, bukan idza syamsu kuwirat, bukan seperti itu ya. Idza samaa'un fatarat, salah, seperti fatarat seperti itu ya. Ada desis tapi tidak terlalu kuat seperti itu, karena hamz sendiri adalah merupakan sifat yang lemah, sifatun dhaifah. Sifatun qawiyahnya justru dengan tekan itu, karena ta itu kan di samping al-hamz andi sifat al-asyiddah ya Pak, kan sifatnya ta itu di samping sifat al-hamz andi sifat apa? Asyiddah, berarti ada tahan, ada tertahan. Iya, ada tekan, tahan. Perbedaan antara al-jahru dan asyiddah sama-sama kuat. Al-jahri itu kan artinya tertahan dari segi nafas, asyiddah tertahan dari segi suara, begitu. Jadi ada tertahan. Coba muntawasud apa? Lim Omar. Pas syiddah apa? Apa? Wah, baban kudu hafal zaman guru ini. Kudu hafal dari rumah sebentar apa? Itu kudu apa? Hamas syaksun sakat, tahu syaksun sakat. Seperti itu apa?
Mantap. Alhamdulillah kan gula sistem kita mare. Bade siiran makhluk huruf wasifati. Tidak mantul lah, itu namanya juga. Dengan mereka itu selanjutkan untuk guru khususnya untuk membekali guru ada di mana pakai siiran. Karena kemudian pernah menyerahkan pun dengan kedua di asli dari kemudian di antara ketiga itu kita ya bentuk siiran seperti pasul kata itu siiran. Kita ya pulang begitu. Itu sahab keseluruhan sendiri dulu awalnya itu. Karena setiap kuina itu juga kan bulan apa lagi gitu saya kali ini bola kurang tal. Ya, tage rajunan serakok. Lebih mudah artinya berkelanjutan yang ada di TPG itu kelanjutannya bagian butuh bekal bagian guru-guru itu loh. Suku Banjar Sengon. Seperti itu ya. Kita lanjut saja. Karena setelah ini kan ada penataran petang surat mulai Rabi. Halaman 33. Nah, pada huruf wo. Monyong tekan ucap tahan. Bawo. Wo. Tempel tahan ucap nganga. Bel. Kan tempel kan ya kan? Balla. Za. Yang terakhir tempel ucap lepas nganga. Basa. Perbedaan apa? Wa munyum tidak lepas, za nganga tidak lepas, sa nganga lepas. Itu saja perbedaan intinya. Wa munyum tidak lepas artinya tertahan, za nganga tidak lepas, sa nganga lepas. Jadi perbedaan za dan sa, kalau za nganga tidak lepas, sa nganga lepas. Paham? Seperti itu. Ya, lanjut. Cepat baik ini kan, cepat baik. Ya, halaman 28. Nah, ini halaman 28. Jadi mulai depan kau buat nih kan, bisa lebih saya seriuskan. Ya. Halaman 38. So munyung tekan ucap lepas. So. Basa. Tempel bersama. Tempel lepas ucap nganga. Tempel kemana? Tempel ke gigi bawah. Ingat, kalau ta tempelnya ke gigi seri atas, za tempelnya gigi seri atas. Tapi kalau sa, so, za tempelnya gigi bawah, gigi seri bawah. Basa. Doso. So itu dari maso. So itu di samping mempunyai sifat itbaq, mempunyai sifat istilah, berarti kan lidah harus terangkat ke atas. Terangkat apakah posisi depan atau posisi belakang? Budi. Yang terangkat itu adalah posisi lidah bagian belakang. Depannya tetap ke posisi gigi seri bawah. Basa, doso. Tak dengar posisi ini Pak. Basa, doso. Coba. Basa, doso. Yang terangkat depan atau belakang? Belakang atau depan? Gigi, lidah depan atau lidah belakang yang terangkat? Belakang, karena di depan harus tetap posisi pada gigi seri bawah. Jadi mun mengasihkan balso. Bener apa kalian? Balso. Nah bisa salah. Seperti itu ya. Jadi tempelnya pada gigi seri bawah. Berarti dharma setengah megecong setengah tang. Nah kan dos. Megecong lain pacek. Lain. Iya, di sana juga ada azhar apa?
sifat hamas yang keluar. Doso. Ayo bersama-sama. Doso. So. Harus ada tekanan karena di sifat menempel atau itbaq. Juga ada istilah. Paham? Ya. Tidak boleh dua ya. Di halaman 239 tidak diperbolehkan baca dua kalau dipilih satu atau tiga yang diperbolehkan. Ya. Baru maksudnya. Curiga nanti Kalau di rasa jadi satu tidak diperbolehkan baca dua. Mohon maaf. Ya. Udah maksud ada. Curiga sih belum. Maksudnya kalau tiga tidak lawan sensitif. Close. Nah, betul. Aduh, pasti ujung-ujungnya kalau pikajeng gawa seperti itu sudah. Bahwa gua tak bisa, tak bisa kan? Gua tuh so. Ini kerjanya tak. Ya. Dan memang pakarnya, master. Seperti itu ya. Jadi cara mengucapkan sod seperti yang tadi saya contohkan, sin juga seperti itu, zai juga seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Kita lanjut pada huruf ba dan ma. Nah ini satu saudara. Bedanya ba itu pasti menganga, ma biasanya pas akhir. Bam. Enggak bedanya ya. Makanya rapat ucap, jadi memajak ba kan rapat kadang. Menemim rapat ucap tahan. Pada berarti sama ya. Yuk bersama-sama. Rapat ucap tahan nganga. Ba. Di sini ada penjelasan tahan. Ini karena sering dibaca lepas. Ba. Biasanya orang Jawa ya. Maka harus ada tahan. Karena tanpa tahan maka akan keluar suara ba. Dan itu tidak boleh sama sekali karena ba itu sama sekali tidak punya sifat habas. Sekarang yang ma. Mama. Mamaku. Ya. Lanjut halaman 47. Ya. Ini karena mudah-mudah saya persingkat saja. Wa. Monyong ucap nganga. Mama monyong padahal bukan huruf istafhim. Tidak bisa mudah-mudah. Coba. Tak bisa, baca monyong. Wah. Monyong kata. Coba mentah monyong, nggak bisa. Nah, kata bisa, berarti harus monyong kata. Nah kan? Coba muntah monyong nggak bisa. Tak bisa. Lah bisa. Berarti harus mau. Wah, berarti. Coba. Tak bisa baca. Bisa? Enggak. Tak bisa. Jadi harus monyong kah? Monyong ucap nganga. Tapi bu di Jepropan harus karena bukan anti sifat tafkhim atau isdia. Nah, yuk. Wa. Bawa. Wa. Yang fa itu sama. Perbedaan apa? Kalau waw itu tidak tempel, tapi fa itu tempel. Itu sama huruf-huruf syafatan juga. Artinya huruf yang keluar dari dua titik. Cuma mun waw itu tidak pernah melakukan hubungan antara ini karena laki bini disambung. Coba pernahkah waw itu acap po? Tak pernah. Jadi alah kayak kan. Coba kan keluar dari sifatan. Kedua-duanya keluar mulai, tapi tak pernah acap. Jadi hubungan tanpa status. Kalau fa, capko kan? Fa. Justru fa ini keluar dari bibir sih, dengan gigi atas.
Ya, selingkuh dengan gigi. Nah, sebenarnya ke badan itu memang hubungan setia suami istri. Hubungannya statusnya memang suami istri karena campur pilih anak pas baba mama. Tapi kalau wow hubungan tanpa selepon nikah manfaat pas selingkuh dengan gigi selingkuh dengan mantan selingkuh antara bibir di gigi kan tenang lahir berarti huruf yang kamu apa semasa seperti huruf fa. Senang selingkuh bisa kepada orang fa ya lebur selingkuh ya seperti itu ya. Bab fa huruf lam. Nah, ini lam ini agak sulit karena sebetulnya lam itu satu saudara dengan bod. Kok bisa? Nah, itu yang saya jelaskan. Karena begini ya, dot itu makhrajnya adalah min nambah dekat mulai ihda harfatai lisan dan bahasa tajwid. Salah satu sisi kanan atau sisi kiri. Walaupun saya jelaskan, walaupun aslinya dot itu harfatai lisan. Kedua sisi itu aslinya. Cuma karena dot itu bagian dari mujizat maka tidak bisa selain mustaqim bisa aku naki hafatai lisan. Bahkan kedua-duanya dua sisi ini digunakan tak bisa karena cuma kanji Nabi saya kan jalan bini walaupun itu mungkinnya ke hadis dhaif ana as-sahru man nataqa bil-dhad atau ana engkau yutus kalaban biliwati dhad. Luwat dhad itu artinya bahasa Arab tidak ada bahasa yang lain yang mempunyai huruf bod. Kalau lam el ada gitu. Tapi kalau bod tidak ada maka dibaca lughot bod. Bahasa Arab dibaca lughot bod. Tak bisa seperti kanjeng Nabi maka gunakanlah salah satu sisi kanan atau sisi kiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib muntak kalau nikah menengah kanan, Sayyidina Umar bin Khattab menggunakan kiri dan mungkin yang paling mudah adalah menggunakan sisi. Bagaimana caranya? Bukan hanya sisi kiri tempatnya, tapi harus dirapatkan pada gigi garaham, german. Rapat lah, bukan hanya tik rapat. Dalam cara, ikutunnya lengket, bau. Nah, seperti itu. Kenapa ada hubungan bilam? Karena koncon cile ini kan posisinya berada di makhraj lam. Balla dawbo. Jangan berubah. Balla dawbo. Jadi macam lam pas pemirek pas tepat huruf bod. Coba. Balla dawbo. Jangan berubah. Balla dawbo. Nah, kan benar. Jadi pun tak bisa menyetor bisa kadek macam huruf lam, maka insyaallah pasti bisa macam mareh macam lam bener suruh mereng pasti tempat kotor. Coba balla dawbo. Balla dawbo. Seperti itu. Napa oleh makhluk cile oleh. Tapi gula tak mengikuti karena mun gula makhluk cile ini kata lihat sing lihat. Gula menemukan setiap orang Arab mau nikah enten ni kesebut sebagai cile tak. Tak sini. Are kan masih kan baca Al-Qur'an main cuma tu. Mun makhluk cile tahu. Entah tak besar. Sepenting ajunan posisi ujung lidah itu berada makhraj lam dan tekan ke posisi kiri atau sisi kanan. Balla dawbo benar sudah. Coba balla dawbo. Ulang lagi. Balla dawbo. Ulang lagi. Balla dawbo. Tapi saya kelupain. Sisi lidah itu semuanya menempel pada garaham baik di depan maupun belakang. Bukan hanya depan belakang tapi di belakang juga harus tempelkan pada gigi garaham. Faham ini?
Bisa mon? Berarti dot itu bukan masalah? Bukan masalah. Gampang, bisa. Bisa ya tes. Cuma cek lupa ya, dot itu ada sifat kuat. Tapi harus tebel. Jangan sampai lemah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lemah. Waladdallin itu lemah. Harus ada penekanan karena di sifat ibab, istitolah dan semacamnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu memang. Kenapa khususnya tasdid merodos itu, Pak? Pertama agak beda. Si pertama si terakhir didekatkan. Benar. Cuma kan mun saya benar walau saya istilah. Nyaman. Ghairil maghdubi karena tak sukun. Karena tak tasdid, karena mun tasdid kan sebetulnya kan ada dua huruf, yang pertama sukun, yang ya kan huruf tasdid kan seperti itu. Nah karena ada dua maka ada penekanan baca. Walau cuma penekannya nengi kalimat, nengi lamnya kan. Ghairil maghdubi alaihim walau. Kalau penekanannya salah, bui, bo, coba, bo, bui, bu, yuk, bo, bui, bu, cocok, bo, bui, bu, boleh, bo, bui, bu, sarobo, sarobui, sarobu, sarobo, sarobui, sarobu. Tapi itu cocok, karena kalau tak cocok orang kanannya. Di waladdallin ini termasuk enak. Karena lam dengan dot sudah dikumpulkan. Iya, satu. Karena la langsung masukkan. Jadi sebetulnya tidak sulit begitu ya. Nah, justru maghbu itu sulit karena ghain masukkan begitu. Dan banyak sekali sebetulnya. Famanil. Nah, itu kan. Famanil atau kan. Masuk ke dot kan jauh. Famanil. Wah, kan pindah. Kan? Atau buat kada iu. Kok seperti itu? Memang seperti itu, begitu. Makanya Sayyid Muhammad ada di Riyadhatil Ansur. Memang cukup cukup contoh. Dan ada senamnya begitu. Jadi tak semudah itu cak Sayyid Muhammad ini orang Arab TV, orang ahli macam pon. Tapi ada di Riyadhatil Ansur. Kenapa boleh kita orang Indonesia untung kita orang Madura mudah. Mudah jauh berepot. Terus terang. Lebih gampang reng Madura urusan bahasa Arab. Engki ya jenengan bisa ngawuningi di Maduraan sebanyak Mekah itu orang Arab. Karena neng Mekah banyak reng Madura. Nyaman pamausa seperti itu ya. Jadi mudah untuk huruf bot itu untuk langkah pertama, walaupun penyempurnaannya nanti harus sempurna nih karena bot itu memang suatu yang sulit. Tapi paling tidak anak itu sudah bisa membaca bot karena bisa baca huruf lam. Balla dawbo itu latihannya. Balla dawbo. Karena yang tibi udah ijar. Balla dawbo. Di sambian berkagak-lagak soni gitu. Jadi guru PAUD TK ini. Kita aduh, alhamdulillah. Nah ini huruf terakhir berarti ya. Huruf terakhir, alhamdulillah. Maka pada huruf terakhir ini kan memang pacet banyak latihannya. Karena ini setelah ini kita kan masuk ke jilid set. Lemun ponak karena di jilid pra ini sudah menguasai cara membaca. Tepak makrotah. Kenapa perlu ngajarin di situ apa kunbarlah karena di jilid 1 itu adalah tempat latih. Sengaja di sini memang saya tidak rangkai karena pelajaran rangkai itu berada di jilid 1. Kalau di qiraati saya pernah menggunakan perannya qiraati memang sudah diajari rangkai 1 dan 2 di qiraati, bahkan 3 ada, cuma saya ajarin saya asam full.
kun rodota misalnya, aroboh seperti itu. Jadi di sini memang saya sengaja tidak disamakan dengan metode yang lain, juga ditilawati sama, karena pacet latihan untuk merangkai berada di jilid setong. Mun pakai kantongannya jadi rangkai, terus apa gunanya ini? Ayo, apa gunanya? Kan repot. Bisa-bisa tidak akan dibeli lagi. Wah, kan sudah ada di kerah. Kenapa harus jadi satu? Langsung jadi dua arah, kan seneka. Tidak, ajudan tetap akan butuh jilid setong. Karena di jilid satu itu, di sini ada pelajaran kalimat yang huruf yang bersambung. Oning jilid setong masa itu aja gitu. Kan tak bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jika anak pada saat baca Fatihah itu macam walilmu, jangan biarkan, itu kebiasaan nanti keliru. Walilmu, nah, kan tahu leh, karena hamzah itu tidak sama sekali tidak mempunyai sifat al-rikhwah, melainkan al-jahru wasyiddah. Berarti lilmu, nahan kentok ya kita nuraqimnya. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil, ditahan, walil mu'minina amin. Saya kira mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama, dalam hal ini kami bukan sebagai orang yang mengajari panjenengan, tapi juga belajar bersama. Apa yang telah kita pelajari bersama dijadikan ilmu yang bermanfaat, amin. Dan tentunya bisa menjadi modal kita untuk dapat membantu dan ikut serta dalam menuntaskan kebodohan anak didik kita, terutama dalam membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.